Kita akan membahas kitab Hakim-Hakim. From Judges to Jesus. Kalau saya bisa bilang ini from chaos to Christ. Dari kekacauan kepada penebusan yang mulia dari Yesus Kristus. Dan khotbah ini mengeksplorasi pola siklus dosa bangsa Israel. Yaitu ada hukuman, ada pertobatan, ada pembebasan. Itu siklusnya berulang-ulang. Dan kita akan melihat bagaimana pada waktu kita melihat kitab Hakim-Hakim ini, ternyata ada banyak kesamaan pola dalam kehidupan saudara dan saya. Saya dalam konseling pembicaraan dengan banyak orang, saya melihat waktu saya baca kitab Hakim-Hakim ini, masalahnya mirip lah sama kita di zaman modern ini. Dan hari ini kita akan bicara tentang bahaya dosa kompromi. Baca sama-sama, bahaya dosa kompromi. Katakan pada kanan kiri, kompromi itu bahaya bro. Nah itu ya, penting sekali ya saudara ya. Dan kita akan baca sama-sama Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 2 ayat 5. Jangan takut, kita nggak akan baca semua. Tetapi kalau nanti saudara bicarakan ini di care group, maybe saudara perlu baca semuanya ya. Nah kita akan baca ayat kita diulang ini di awal ini. Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ganjil, saya akan membacakan ayat yang genap ya. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal, ke Bokim, dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Ayat 3. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ayat 4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Ayat 5. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Berbagai orang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, for fun ya, saudara, for fun ya, sebelum mulai ya, hanya untuk kita coba ya. Saya mau bertanya sama saudara, saudara boleh menjawabnya dengan angkat tangan, oke? Jangan malu, nggak apa-apa. Angkat tangan loh ya, jangan malu. Karena ini bukan tempat untuk orang sempurna ya saudara ya. Oke, kita bicara tentang kitab Hakim-Hakim ya, kita bicara tentang kitab Hakim-Hakim. Ini kalau saudara tahu Hakim-Hakim di sekolah minggu, enggak termasuk, oke, enggak termasuk. Siapa yang belum pernah mendengar satu khotbah pun tentang kitab Hakim-Hakim? Angkat tangannya. Wah, ini ada juga ya. Oh, luar biasa. Jadi sisanya semua udah pernah dengar khotbah Hakim-Hakim. Yang enggak angkat tangan tapi belum pernah dengar, Tuhan melihat loh ya. Ya. Siapa yang pernah mendengar tentang kisah Gideon? Lihat tangan-tangannya. Oh, yang tinggi. Oke, lumayan banyak ya. Siapa yang pernah dengar khotbah tentang Simpson? Wah, ini paling banyak ini. Ya, ini biasanya dikhotbahkan. Siapa yang pernah dengar khotbah tentang Deborah? Wah, ini tidak begitu banyak, tapi lebih banyak Simpson dan oke. Siapa yang pernah mendengar kisah hakim yang lain selain Gideon, Simpson, dan Deborah? Nama yang hakim yang lain. Oh, sedikit. Ternyata yang dikhotbahkan seringkali ya cuma 3 ini ya. Dan saudara gak pernah dengar kitab-kitab yang lain. Dan kitab Hakim-Hakim memang bukanlah kitab yang populer untuk dikhotbahkan. Alasannya adalah apa? Kitab ini menurut para pakar Alkitab adalah kitab yang terburuk di Alkitab. Kitab yang paling mengerikan dan paling gelap. Karena di situ ada violence, ada orgi, ada pengorbanan anak, ada gundiknya orang dipotong-potong terus dikirimkan potongan tubuhnya di seluruh bangsa Israel. Jadi ini mengerikan sekali. Dan ini kalau misalnya saya bisa gambarkan tuh seperti Game of Thrones tapi di Perjanjian Lama. Kalau saudara nggak tahu Game of Thrones nggak usah ditonton, percuma gitu saudara. Nah, biasanya memang yang dikhotbahkan adalah Gideon, Samson, dan Deborah. Tetapi begini saudara, kenapa kok kita perlu belajar ini? Karena ada sesuatu yang menarik di sini, yang kita lihat di dalam hidup kita semua. Dan kalau sudah perhatikan, di awal kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel itu memulai dengan baik.
Kalau kita baca sama-sama Hakim 1 ayat 1. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Wah bagus. Jadi pemimpin besarnya mereka mati. Mereka tanya sama Tuhan. Lah ini kan bagus. Pertanyaannya apa? Ayo baca sama-sama. Siapakah daripada kami yang harus lebih dulu maju menghadapi Kanaan untuk berperang melawan mereka? Jadi ceritanya Yosua udah mati. Yosua sudah mengalahkan Yeriko, mengalahkan kota Ai. Yosua memimpin masuk ke tanah perjanjian. Tapi banyak area-area yang perlu diduduki, yang belum menjadi milik mereka. Jadi disuruh, ayo ini orang-orang harus diusir. Nanti saudara mungkin bertanya, ini kenapa kok orang baik-baik di Kanaan kok diusir-usir ini kan? Apalagi kalau saudara sudah mengikuti perang Israel-Palestina saat ini ya. Saudara bilang, wah Tuhannya orang Israel ini memang suka cari gara-gara. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok orang Kanaan itu harus diusir. Nah tetapi kalau saudara baca di akhir kitab Hakim-Hakim, wah ini mengerikan sekali. Karena awalnya baik, tapi kok berakhir dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Coba baca ayat 20, pasal 21, ayat 25. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam gambar hidup bangsa Israel. Padahal cerita Israel dimulai dengan tanya sama Tuhan, kita harus kemana? Dan akhir dari kitab Hakim-Hakim ceritanya adalah ceritanya seorang Lewi yang memotong gundinya, gundi loh bukan istri, menjadi potongan kecil-kecil dan dikirimkan ke seluruh suku Israel. Cerita yang sangat mengerikan, violence. Jadi Hakim-Hakim dimulai dengan baik tapi berakhir dengan suatu kengerian. Jadi tema kitab Hakim-Hakim itu kita perlu tanya, apa yang terjadi? Kok temanya bisa jadi seperti ini? Apa yang salah? Itulah sebabnya kita perlu mempelajari. Karena tema kitab Hakim-Hakim adalah bagaimana bangsa Israel berkompromi terus dengan dosa. Sehingga akhirnya semakin lama semakin menjadi seperti bangsa Kanaan. Dan ini merupakan kisah bagaimana umat Tuhan menghancurkan diri kita sendiri. Dan ini bisa jadi cerita kita semua, saudara. Kita hidup di dunia yang memiliki pengaruh yang sangat kuat kalau kita lihat sekarang. Coba kalau saudara lihat pop culture, lagu-lagu yang ada. Anak-anak kita tuh dengerin lagu-lagu yang enggak loh saudara. Film-film yang kita tonton, media sosial yang sudah begitu gencar untuk membombardir kita dengan filosofi-filosofi, nilai-nilainya, simbol-simbolnya. Kemarin aja di pembukaan Paris Olympic, mereka berusaha menghina perjamuan terakhir Yesus Kristus dengan drag queen. Jadi kalau saudara tidak hati-hati, jika kita tidak waspada, lama-lama conviction kita terkikis, keyakinan kita ini bisa terkikis. Kita yang percaya pada Kristus dapat mudah terbius, tergoda, terlena, dan berkompromi dengan sistem dunia dan pola dunia. Makanya kita perlu belajar dari apa yang hakim-hakim sedang ajarkan kepada kita. Mereka yang gagal dari sejarah akan mengulangi sejarah. Tetapi supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di kitab Hakim-Hakim, kita perlu bertanya, apa yang salah dan apa yang terjadi supaya kita tidak mengalami dan mengulang kesalahan yang sama. Amin, saudara? Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi 2 pasal kitab Hakim-Hakim, khotbah minggu ini dan minggu depan, baru introduction dari kitab Hakim-Hakim. Belum ngomong tentang hakim-hakimnya. Jadi saudara belum akan dengar nama-nama itu dibahas satu-satu, kita hanya baru sebutkan saja. Oke, poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, berkat di dalam mempercayai dan mentaati Tuhan. Yang kedua adalah bahaya dosa kompromi. Dan yang ketiga, respon Tuhan atas dosa. Kita akan mulai yang pertama. Berkat di dalam mempercayai dan mentaati Tuhan. Yang setuju yang siap belajar katakan amin. Amin. Oke. Saudara, saat saya nulis begini ya saudara, ini bukan berarti kita percaya dan mentaati Tuhan supaya dapat berkat ya. Tapi memang Alkitab memberikan sebuah prinsip. Waktu Tuhan mau umatnya mempercayai Dia, waktu Tuhan mau umatnya mentaati Dia, hidup untuk Tuhan adalah berkat yang terbesar dibandingkan semua berkat dunia yang ditawarkan oleh dunia. Jadi makanya kita perlu mendefinisi ulang ya. Berkat itu tidak melulu harta.
melulu duit gitu ya saudara. Kita perlu bertobat dari itu. Sebenarnya hidup bersama Tuhan, hidup disertai Tuhan, hidup berdamai dengan Tuhan, itu adalah berkat yang terbesar. Amin saudara ya. Nah, oke, kita akan mulai yang pertama. Oke, kita akan baca sama-sama ayat 1 sampai 3. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat 2, baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Ayat 3. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Baiklah kita berperang lawan orang Kanaan, maka aku akan maju bersama-sama kamu ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Jadi ceritanya begini saudara, ada arahan Tuhan, Yehuda yang harus maju dulu. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Nah itu semestinya Yehuda itu dapat jaminan dari Tuhan. Dia maju duluan tanpa bantuan orang lain. Tetapi ada yang aneh. Dari luar sih kelihatannya, ya kalau kita baca begini kan, ya lumrah lah. Yehuda mungkin tidak berani maju sendirian. Dia minta tolong sama Simeon, saudaranya. Ya itu kan masuk akal. Tetapi bahkan ada beberapa khotbah yang bilang gini, bahwa ini adalah tanda persatuan dan Tuhan memberkati persatuan di antara umatnya. Namun waktu saya baca komentari-komentari pakar-pakar Alkitab, ternyata yang Yehuda lakukan sebenarnya melakukan kompromi. Karena Yehuda taat sama Tuhan setengah hati. Dia tidak benar-benar percaya sama Tuhan, dia hitung-hitungan. Waduh kalau aku maju duluan, terus kalau aku mati ya apa? Itu yang ada di pikiran Yehuda. Jadi apa yang dilakukan Yehuda, minta tolong Simeon, adalah hal yang masuk akal secara militer. Namun secara spiritual, ini menunjukkan kurang kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Yehuda gagal untuk taat sepenuhnya. Ketaatannya adalah ketaatan setengah hati. Jadi dia itu sudah mulai kompromi sedikit. Tapi komprominya masih sama teman sendiri. Jadi meskipun Yehuda benar-benar maju, tapi taatnya itu setengah hati. Tapi puji Tuhan, meskipun Yehuda memiliki ketaatan yang setengah hati, Tuhan memberkati penaklukan mereka. Ya, Tuhan tetap memberkati penaklukan mereka. Nah, kita akan baca sama-sama ayat 4 sampai ayat 10. Dan nanti saya mau berhenti dulu untuk bicara tentang kompromi. Saya mau address sedikit apologetika. Karena mungkin ada yang keberatan tentang pertanyaan ini, kok bangsa Kanaan udah baik-baik tinggal di Kanaan, kok bangsa Israel datang ngerusak, diusir. Ini kan tanahnya sopo gitu loh. Ya kan begitu ya. Saudara nanti akan, mungkin ada yang bertanya begitu. Mungkin saudara nggak setuju dengan Alkitab ya. Nah ini saya akan jelaskan itu semua supaya saudara jelas gitu ya. Nah kita akan teruskan ayat 4 sampai ayat 10. Maka majulah suku Yehuda itu sama Simeon. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya. Banyak saudara ya. Ayat 5. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek. Itu rajanya. Dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya. Wah ini agak gori ya saudara ya. Dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Ayat 7 kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda perang melawan Yerusalem, merebut lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Sekali lagi, ini persis seperti perang-perangnya film-film di Netflix itu saudara. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb, di bukit, di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Jadi Yehuda ini menang melawan semua musuh mereka. Nah tetapi ini yang mau saya perhatikan. Salah satu masalah yang paling sering kali ditanyakan terhadap kitab ini. Kenapa kok Tuhan memberikan perintah seperti ini? Kejam dan tidak adil. Bagaimana Tuhan bisa membiarkan pembunuhan banyak orang di Kanaan? Kok bisa seperti itu? Nah ini adalah pertanyaan yang bagus saudara. Jadi saya
memberikan apologetika sedikit, kita berhenti pause dulu dari kompromi. Oke, saudara? Katakan pada kanan kiri, sabar. Oke, sabar. Jadi kalau dengerin khotbah di Gibeon itu harus full concentration, ya, saudara, dan harus sabar. Karena saya ingin menjelaskan supaya saudara kalau ditanyai orang, itu loh Tuhanmu nyuruh genosida, genocide gitu ya, nyuruh membunuh orang. Tapi di perjanjian lama Tuhannya bipolar. Penuh kasih karunia, penuh kasih. Yang ini bunuh ini. Nah ini saya jelaskan kenapa. Jadi begini saudara. Petunjuknya ada di ayat tadi. Ketika Yehuda menangkap Raja Adoni Bezek dan memotong ibu jari dan jempol kakinya. Raja ini gak bilang gini. Ini gak adil. Aku loh orang baik kok dipotong jari kaki dan jari tanganku. Apa yang dia katakan? Raja Adoni Bezek, dia bilang begini. Ayat 7b. Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari dan tangan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Saudara tahu, ternyata raja ini sudah melakukan pemotongan ibu jari, tangan dan kaki kepada 70 raja yang lain. Jadi dia ini bukan orang baik-baik. Dia ini orang yang sadis. Orang yang kejam, orang yang tirani, melakukan pelecehan, penindasan, pemerkosaan, perampokan. Dan 70 raja sudah dihukum sama dia, disuruh makan di bawah meja makannya dia. Lebih kejam lagi. Dan dikatakan apa yang putih itu? Coba baca sama-sama yang putih. 1, 2, 3. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Jadi dengan kata lain ya, orang Kanaan itu bukan orang yang baik-baik. Bukan orang yang cinta damai. Bukan orang yang tidak bersalah. Mereka adalah orang yang jahat, keji di mata Tuhan. Saudara tahu kalau saudara baca di Ulangan 18 dan di Imamat 18. Orang-orang Kanaan itu suka melakukan sihir. Dia mempersembahkan anak-anak mereka dipotong, dipersembahkan, dibakar untuk dewa-dewa mereka. Kemudian mereka melakukan orgi, melakukan incest, melakukan perhubungan-hubungan seksual yang tidak normal dengan binatang, dengan kuasa gelap. Mereka membunuh, memperkosa, melecehkan, melakukan genosida terhadap bangsa-bangsa lain. Mereka menindas orang lemah dan membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Saudara bisa cek sendiri di Ulangan 18 ayat 9 sampai 14 dan Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Saudara akan lihat deskripsi bagaimana jahatnya orang-orang Kanaan. Nah, apa yang terjadi? Kenapa kok Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengusir? Kenapa? Allah menugaskan bangsa Israel untuk mengusir orang Kanaan karena kejahatan dan kekejian dosa mereka yang sangat besar. Jadi Israel adalah alat penghakiman Allah di zaman itu untuk menunjukkan ini salah. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara adalah seorang pegawai alat aparatur negara, saudara tugasnya adalah menjebloskan orang ke penjara. Kalau ada orang dikasih hukuman mati, saudara yang melakukan hukuman mati itu. Saudara adalah alat aparatur negara. Karena orang-orang yang dijebloskan di penjara, orang yang dihukum mati adalah orang kriminal yang bengis, yang terbukti bersalah secara official dari pengadilan tertinggi di negara ini. Waktu saudara melakukan hukuman mati, apakah saudara bersalah? Loh, ini boleh dijawab. Apakah saudara bersalah? Tidak. Kenapa? Karena Anda melakukan tugas negara. Nah, memang zaman itu Israel adalah alat penghakiman Allah. Nah, di zaman sekarang hal ini sudah tidak ada lagi. Gereja sekarang adalah alat perpanjangan kasih Allah dan belas kasihan Allah. Kenapa? Karena penghakiman Allah sudah diserap di atas kayu salib. Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim yang agung. Satu hari nanti dia akan menghakimi seluruh isi dunia dengan adil dan benar. Amin, saudara. Jadi hari ini memang ini sudah tidak terjadi lagi. Tapi saat itu Israel adalah alat penghakiman Allah. Jelas ya saudara? Jadi ini bukan tidak ada agenda pribadi, agenda seorang tirani kayak Hitler, raja mana gitu, nggak ada. Ini benar-benar adalah untuk mengusir orang Kanaan karena kejahatan dan kekejian dosa mereka. Yang kedua adalah supaya mereka nanti tidak
mencemari budaya kudus dari bangsa Israel. Supaya orang Israel tidak terseret oleh berhala-berhalanya orang Kanaan. Itulah sebabnya mereka harus diusir dari situ supaya orang Israel bisa hidup menyembah Tuhan. Ya, nah kita teruskan, kita kembali kepada teks dan kita akan lihat sama-sama cerita ini. Nah tiba-tiba di tengah-tengah peperangan ini, tiba-tiba ada cerita romansa, ada cerita cinta, ya gitu ya saudara. Ya ini persis seperti ya film-film yang ada gitu saudara ya. Dan ini ada di kitab Hakim-Hakim. Nah Hakim-Hakim 1 ayat 11 sampai 14 ya kita baca sama-sama. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya lalu berkata kepada Kaleb, ada apa? Ayat 15, jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikan kepadaku juga mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air di hulu dan mata air di hilir. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Nah saudara, kalau saudara baca ini semua, di tengah-tengah kisah perang penaklukan Kanaan, kita bisa melihat cerita romansa yang indah. Ya, itu ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah Kaleb itu bilang, wah kalau ada yang bisa mengalahkan dan mendapatkan daerah ini, aku akan kasih anakku untuk jadi istrinya. Wah, seorang yang berani namanya Otniel meresponi. Dia percaya sama Tuhan, dia taat sama Tuhan, dan dia pun juga diberkati istri gitu ya, menangkap dan menduduki kota itu. Dan pernikahan Otniel dan Aksa ini indah karena Aksa melakukan perannya sebagai istri, mengambil inisiatif untuk mendukung suaminya. Mereka melakukan yang terbaik dan menetap di tanah perjanjian dan menikmati berkat Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, cerita ini adalah miniatur dari apa yang seharusnya terjadi sama Israel. Tapi ceritanya cuma hanya di keluarga ini aja. Karena setelah itu di bangsa itu kacau balau saudara. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini sebenarnya, cerita kecil ini? Apa yang bisa kita pelajari? Otniel itu percaya dan mentaati Tuhan. Otniel itu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Otniel dan Aksa. Jadi begini saudara, Tuhan menginginkan kepercayaan kita dan ketaatan kita supaya kita ini tidak hidup dengan cara dunia. Sebenarnya kalau saudara perhatikan di sini, Yehuda itu tidak perlu berkompromi. Yehuda itu gak perlu taat setengah hati, mestinya bisa taat sepenuhnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji. Sebenarnya Yehuda sudah menerima janji sebelum pertempuran dimulai. Bahkan kemenangan sudah dideklarasikan. Coba saudara lihat ayat 2 tadi. Firman Tuhan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Suku Yehudalah yang harus maju. Karena apa? Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Sebelum satu pertempuran pun terjadi, Tuhan sudah ngomong, kamu akan menang. Itu akan jadi milikmu. Ini adalah bahasa Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi dan menempatkannya dalam bentuk kata kerja lampau. Ini kata kerjanya lampau. Sesungguhnya telah kuserahkan. Jadi perhatikan saudara, alasan dibalik kemajuan Yehuda, kesuksesan Yehuda menduduki Kanaan itu bukan strategi perang atau kekuatan militer, bukan. Tetapi penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan janji Tuhan. Nah prinsip ini juga benar untuk kita. Saat kita memiliki kehadiran Tuhan dan janji Tuhan, kita tidak memiliki alasan untuk takut dalam menghadapi apapun. Yang setuju katakan amin. Saudara, semua orang bilang tahun ini sudah parah ekonominya. Tahun depan akan lebih parah. Pernah dengar begitu saudara? Saudara takut. Saudara mulai keder.
Saat saudara pandang salib, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Supaya Tuhan yang jauh di sana, yang transenden, bisa menjadi Tuhan yang imanen. Sehingga kita bisa menyebut namanya Immanuel. Itu yang terbaik. Artinya keadaan apapun yang sedang kita hadapi, meskipun itu buruk menurut dunia, tapi kalau Tuhan yang baik itu bersama dengan kita, yang buruk pun bisa jadi baik. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara melihat, aduh, saudara mendambakan apa sih? Oh, terobosan keuangan, pemulihan hubungan, kesembuhan penyakit yang sehat yang sakit jadi sehat gitu ya. Tuhan tolong Tuhan. Tapi itu mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi, mungkin baru sedikit terjadi. Dan saudara berpikir bahwa kalau itu terjadi baru itu baik. No. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau menurut dunia itu buruk, tapi kalau itu baik menurut Tuhan, maka yang buruk pun bisa jadi baik. Amin, saudara. Kadang-kadang saudara ini membutuhkan terobosan keuangan dan itu nggak datang-datang. Soalnya Tuhan tahu kalau itu datang kita lupa. Kalau itu datang kita murtad. Kalau itu datang kita blakrak, kita hancur. Loh, ini perlu bertobat, saudara. Karena Tuhan lebih tahu kita daripada kita tahu diri kita sendiri. Jadi saudara percayalah, karena penyertaan Tuhan itu sudah nyata. Kapan terakhir kali kita berani percaya sama Tuhan dibanding takut dan khawatir? Apakah kita adalah orang yang mempercayai janji Tuhan dan perkataan firman dalam hidup kita? Atau hanya di gereja? Waktu di gereja, amin, amin, amin. Keluar, lupa, saudara percaya sama uang. Saudara percaya sama asetmu. Saudara percaya sama dirimu sendiri. Bertobat, saudara. Karena jangan sampai kita seperti Yehuda, taatnya setengah hati. Di sinilah kita masuk dalam bahaya dosa kompromi. Nah, bahaya dosa kompromi di sini kita bisa lihat di ayat 19. Ada yang aneh di ayat ini. Ayo baca sama-sama ya. Ayat 19. 1, 2, 3. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Nah, tetapi 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Tuhan menyertai, tapi mereka tidak bisa menghalau gara-gara orang-orang ini punya kereta-kereta besi. Kereta besi itu seperti tank. Mereka punya tank kayak zaman sekarang. Seakan-akan Tuhan begini. Sudah pernah tahu ya guyonan yang dewa-dewa itu naik kuda, naik babi, terus udah gitu ada orang yang naik Ferrari minta tuh dewa tolong jagai saya gitu. Terus udah gitu dia kecelakaan. Terus dia marah, Tuhan kok saya kecelakaan? Lah kamu naik Ferrari, aku naik kuda. Ya menangan Ferrari gitu saudara ya. Apakah Tuhan seperti itu? Tuhan bilang, oh aku gak bisa, aku menyertai kamu. Tapi kereta-kereta besi itu terlalu teknologinya terlalu canggih. Mungkin kalau sekarang tuh, waduh masalah Elon Musk, masalah ekonomi dunia terlalu rumit untuk Tuhan. Apakah begitu saudara? Seakan-akan aneh. Ada kontradiksi di sini. Seakan-akan Tuhan kalah sama kereta besi. Teknologinya terlalu canggih. Sehingga seakan-akan penyertaan Tuhan kalah dengan kereta-kereta besi itu. Kok bisa begitu? Bagaimana menjelaskan ayat itu? Nah, saudara perhatikan di sini. Sebenarnya bukan mereka nggak bisa. Mereka nggak mau. Bukan mereka nggak bisa, tapi mereka apa? Nggak mau. Coba kita lihat. Timothy Keller menjelaskan ayat ini di dalam komentarinya Judges for You di halaman 11. Dia bilang gini, bukan kurangnya kekuatan yang menghalangi kita untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati atau menikmati berkat Tuhan. Namun masalah sesungguhnya adalah kurangnya kepercayaan kita pada kekuatan Tuhan. Nah, perhatikan di sini. Jadi yang terjadi di sini bukan Yehuda nggak bisa, tapi Yehuda nggak mau. Yehuda gagal mempercayai Tuhan. Mereka mengukur kekuatan mereka terhadap kereta besi musuh dan memutuskan, wah musuh terlalu kuat. Yehuda tidak mempercayai kekuatan Tuhan. Yehuda tidak mau melakukan perjalanan iman untuk berani melangkah meskipun kelihatannya kita ini kalah loh lawan kereta besi itu. Tetapi mereka, wah udahlah mundur aja. Jadi akhirnya kompromi, mereka mengambil jalan pintas dan membuat perjanjian dengan orang-orang itu, berkompromi dengan musuh. Nah, apa yang bisa kita pelajari?
Saat kita mengandalkan diri sendiri, saat kita perhitungan pakai kekuatan kita sendiri, kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Maka kita sering jatuh dalam dosa kompromi. Udahlah gak apa-apa lah. Nah saudara, bahaya. Dosa kompromi ini mungkin tampak kecil dan tidak signifikan awalnya, tapi konsekuensinya begitu besar. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ini adalah bagian yang cukup panjang, saya nggak akan bacakan. Tapi kalau kita lihat pola yang berkembang di bagian ini, kalau saudara baca Hakim-Hakim 1 ayat 20-36, orang Israel menduduki Kanaan, namun tidak pernah sampai tuntas. Tidak pernah menghalau penduduknya, malah membuat perjanjian dengan penduduknya. Dan tidak seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka kompromi makin lama. Kalau pertama Yehuda kompromi, dia minta pertolongan Simeon. Habis itu mereka kompromi sama orang Kanaan. Makin lama komprominya makin besar, sampai akhirnya rusak saudara. Kalau saya berikan gambar ya saudara, nanti di rumah tolong dibaca. Hakim-Hakim 1 ayat 20-36. Tolong dibaca. Yang mau membaca katakan amin. Tuhan mendengar ya. Ya, saya memang nggak bisa di rumah saudara. Tapi saya sudah baca. Jadi ceritanya begini saudara. Kalau sudah lihat ayat 22-25. Orang Kanaan itu tidak dibinasakan dan diusir. Tapi ayat 26. Orang Kanaan diizinkan tinggal. Jadi ini Israel, itu Kanaan di sana. Orang-orang Kanaan. Oke, kamu di situ ya. Kita damai. Kamu punya kereta besi, gak tak ganggu, kamu jangan ganggu aku. Begitu. Tapi habis itu, ayat 27-30. Orang Kanaan diizinkan tinggal di antara orang Israel. Daripada jauh-jauh di sana, kamu datang loh. Akhirnya mulai tinggal sama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Kawin campur. Akhirnya apa? Dewanya mereka ikut bersandingan sama Tuhannya orang Israel. Terus akhirnya apa? Orang Kanaan diizinkan tinggal di antara orang Israel. Yang kesini orang Israel yang diizinkan. Jadi yang mulai ngatur-ngatur bukan Israel lagi, tetapi orang Kanaan. Dan yang terakhir orang Israel, kamu di sana dong. Jangan di sini. Orang Israelnya malah terusir. Saudara. Coba saudara, ini adalah penaklukan Israel atas Kanaan yang semakin melemah. Semakin lama semakin melemah. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Perhatikan di sini. Apa yang dimulai dengan kompromi kecil mengarah kepada kegagalan progresif yang apa? Masif. Saudara, dan yang menarik ya. Saudara tahu salah satu alasan kenapa mereka tidak mengusir dan membinasakan penduduk Kanaan? Kita lihat di ayat 28. Ayo baca sama-sama ayat 28. Ini memang benar-benar Yahudi banget. Coba baca. 1, 2, 3. Setelah orang Israel menjadi kuat. Stop dulu ya. Berarti orang Israel itu tambah lama mestinya tambah kuat. Mestinya bisa gak mengusir? Mestinya bisa gak membinasakan itu semua? Bisa. Tapi apa? Gak mau. Lihat. Baca sama-sama yang orangnya. 1, 2, 3. Mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka daripada aku kerja dewe. Kan tak jadikan budak untuk kerja buat aku kan lumayan. Cuan aku. Wah, jadi alasannya bukan mentaati Tuhan. Tapi alasannya apa? Cuan. Alasannya ekonomi. Jadi ada alasan tersembunyi. Lebih masuk akal secara ekonomi tidak mengusir orang Kanaan, mending jadi budak untuk kerja rodi. Masuk akal ya saudara? Ternyata masalah ekonomi, masalah duit. Jadi saudara, permasalahan utamanya bukan karena Tuhan tidak mampu, namun karena kita yang tidak mau. Saudara, sering kali ya, ayo coba refleksi prinsip ini sama hidup kita. Kita itu tahu nggak, Tuhan itu bukan tidak mampu. Ada orang bilang, Pak, saya ini tidak berdaya kalau sama dosa. Yeah, right. Mestinya kamu bisa bilang, tidak. Tapi kamu yang memilih untuk menyerah. Saudara, bukan Tuhan tidak mampu, kita tidak mau. Kenapa kok kita tidak mau? Karena kita ingin kesuksesan duniawi. Kita ingin kemakmuran duniawi, kita kompromi. Kita ingin kenikmatan duniawi, kita kompromi. Kita tergoda karena kita cinta uang daripada cinta Tuhan.
cinta cuan daripada cinta Tuhan, maka kita kompromi, saudara. Betul atau betul? Itulah kita. Dan itu manusia. Kita perlu bertobat, saudara. Ayo periksa hati kita semua. Tuhan itu bukan tangannya tidak pernah kurang panjang, telinganya nggak pernah kurang tajam. Masalahnya kita yang nggak mau percaya dia. Kita yang nggak mau nurut sama dia. Betul atau tidak? Dale Ralph Davis dalam komentari Judges, Such a Great Salvation di halaman 13. Dia bilang tentang orang sukses itu. Kan kita ini suka mengkaitkan berkat Tuhan dengan kesuksesan duniawi. Dia bilang begini, bisa ada kemungkinan hidup orang percaya menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, namun sebenarnya gagal di mata Tuhan. Keberhasilan Kristen, baik yang bersifat pribadi, bahkan bentuk pencapaian penginjilan, pelayanan yang gemilang, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang banyak sekali orang membangun pelayanan sebenarnya bukan untuk Tuhan, untuk kepentingan pribadi. Untuk bangun ketenaran pribadi, untuk supaya cuan bagi diri sendiri. Coba saudara lihat itu, banyak sekali akun-akun satir yang menunjukkan bahwa banyak ketidakmurnian di dalam pelayanan-pelayanan ini. Kita perlu bertobat. Jadi begini kesimpulannya, saat kenyamanan dan keuntungan, saat comfort and gain, profit, menggantikan kepercayaan dan ketaatan, kita bisa memiliki kesuksesan pragmatis di mata dunia, namun mengalami kegagalan spiritual yang tragis di hadapan Tuhan. Makanya Yesus bilang di Matius 16 ayat 26, apa untungnya kamu memiliki seluruh isi dunia, tetapi kalau kamu kehilangan hidupmu, kehilangan nyawamu. Saudara, kehancuran selalu dimulai dengan kompromi-kompromi kecil, karena kita hidupnya ini kompromi kecil itu kayak retak gitu. Saudara tahu ada tembok, itu kalau tembok itu mulai retak satu kecil, atau kaca mobil itu retak satu kecil, saudara nggak betulkan, apa yang terjadi? Retaknya makin lama makin besar. Dan apa yang terjadi kalau retaknya makin lama makin besar dan saudara tidak betulkan atau saudara tidak ganti, apa yang terjadi? Pecah. Nih seperti ini. Jalan, tembok, apapun itu retakan kecil. Kita sering berpikir dan membodohi diri bahwa kita bisa kompromi di sini, kompromi di sana, dan itu tidak akan apa-apa. Setiap kali kita tidak mentaati Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, itu seperti retakan dalam hidup kita yang makin lama akan makin besar. Jadi jangan percaya pada kebodohan bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan dosa. Dosa itu bukan sesuatu yang kita perlu kompromikan. No, dosa adalah musuh yang harus kita usir dan kita hancurkan dari hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya memberikan sedikit ilustrasi ya saudara. Saya pernah membaca artikel tentang seorang wanita yang punya seekor ular piton peliharaan. Saudara. Dan ular piton ini diajak tidur sama dia setiap malam. Gila nih. Ada yang di sini seperti itu, maaf ya kalau saya gitu saudara. Loh, ini dia sangat mencintai ular piton peliharaannya, dan setiap malam wanita ini tidur dengan piton peliharaannya melingkar di sekujur tubuhnya sambil bergelit-gelit gitu saudara. Saya merinding dengerin mikirin itu saudara ya. Nah, dibilang katanya itu adalah momen kebersamaan dengan pitonnya. Wow. Satu hari ada yang salah. Karena apa? Tiba-tiba piton ini tidak mau makan. Berhenti makan seminggu. Terus kemudian mulai 2 minggu, mulai 3 minggu. Wah, dia mulai khawatir nih wanita ini. Terus dia bawa ke dokter hewan. Waktu dia bawa ke dokter hewan, terus dia cerita, Pak dokter, ini piton saya tidak makan selama berminggu-minggu. Setelah mendengar bahwa wanita itu ternyata tidur sama pitonnya, dokter hewan ini terkejut. Terus dia tanya, sejak piton ini berhenti makan, gimana cara tidurnya dia? Nah, terus wanita ini menceritakan, dulu waktu dia makan, tidurnya itu selalu melingkar di sekitar saya. Pikirin aja lah. Nah terus sejak dia berhenti makan, ditanyain, lah terus sejak dia berhenti makan tidurnya seperti apa? Merenggang dari kepala sampai kaki. Dia bilang, kamu tahu nggak kenapa piton itu merenggang dari kepala sampai kaki? Karena dia sedang mengukur tubuhmu. Dan kamu tahu kenapa kok dia sudah puasa berminggu-minggu? Dia nyiapkan perutnya untuk makan kamu.
Habis itu artikelnya berhenti sampai di situ. Saya nggak tahu itu pitonnya dibuang atau dikasih makan supaya dia makan terus tidur lagi, saya nggak tahu. Tapi gini loh saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Saudara, piton, pelajarannya of course piton bukanlah hewan peliharaan ya saudara. Karena itu predator ya. Tapi begini, dosa itu predator. Kelihatannya lucu, awalnya itu lucu, awalnya itu inosen. Saudara, perzinahan itu tidak pernah terjadi semalam. Mulainya dari apa? Text message. Orang selingkuh itu gak cuma hanya semalam terjadinya. Orang kalau lihat cewek terus lihat pertama gitu, gak apa-apa. Tapi habis itu lihat kedua. Habis itu berdiri diparani, diajak omong. Habis itu tukeran Instagram. Habis itu mulai genit-genitan. Apa yang terjadi? Retakan kecil menghancurkan hidup kita. Orang kecanduan itu tidak semalam. Awalnya apa? Nyoba. Minum seteguk. Habis itu terus. Seperti piton ini. Dosa itu siap memangsa kita pada waktu kita lengah. Jadi dosa itu bukan peliharaan. Jangan dipelihara saudara. Itu namanya kompromi. Nah sekarang saya mau tanya sama kita semua, termasuk saya. Di area mana kita sering berkata, aku gak bisa Tuhan. Tapi Tuhan tahu sebenarnya kita tidak mau. Kita ini sering kompromi di mana-mana. Bagaimana dengan hidup kita? Area-area apa? Tuhan tidak akan pernah menempatkan kita dalam posisi di mana kita tidak bisa dan tidak mampu mentaatinya. Sebenarnya tidak ada momen saudara tidak bisa. Sebenarnya di dalam Tuhan saudara pasti bisa. Saya mau tanya sama para pengusaha, para businessman. Apakah kita menjalankan bisnis kita dengan integritas atau kita sering cari jalan-jalan yang gelap supaya dapat lebih banyak cuan? Terus dia bilang, nanti tak sumbangkan untuk pembangunan Gibeon. Nanti tak sumbangkan untuk anak-anak yatim dan penginjilan. Tapi dalam hatimu sebenarnya kamu cinta uang. Para student, para mahasiswa, apakah kita melakukan yang terbaik dalam pelajaran kita? Apakah kita sering mencuri karya orang lain? Para single, apakah kita hidup dalam kemurnian seksual? Atau kita merasionalisasi kecanduan pornografi kita, gaya hidup seksual kita? Karena kita berpikir, ini kan zaman modern, semua orang udah melakukannya. Orang yang punya kepahitan, orang yang punya dendam, apakah kita memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita? Atau kita simpen itu karena kita gak rela. Kita simpen kebencian itu, dendam itu. Karena kamu pikir gak adil kalau mereka menerima permintaan maafmu begitu saja. Saudara gak rela. Orang Kristen, apakah kita murah hati dan menempatkan Tuhan di pusat keuanganmu misalnya, keluargamu misalnya? Atau kita ini kikir, kita ini memberhalakan keluarga kita, memberhalakan apapun yang kita miliki untuk kesenangan kita. Di mana area hidup kita? Kita bilang aku gak bisa. Tapi sebenarnya kita tidak mau bertobat. Karena ini yang dilakukan oleh orang Israel yang akhirnya menghancurkan. Nah puji Tuhan ya. Kita bisa melihat ada jejak Injil di pasal yang kedua. Karena di sini masuk ketiga. Poin ketiga, respon Tuhan terhadap dosa. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, muncullah malaikat Tuhan. Nah malaikat ini saya akan bahas next week. Karena ini malaikat bukan malaikat biasa. Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan berjanji, tidak tak batalin. Mestinya kamu gak layak dapat perjanjian ini. Ayat 2. Janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka harus kau robohkan. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Kemudian ayat 3.
Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Seperti keinginanmu, kamu berkompromi, tak biarin itu. Tetapi mereka akan jadi musuhmu. Dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, jadi Israel itu tidak nurut sama Tuhan, Israel tetap berkompromi, tapi Tuhan bilang, aku nggak akan membatalkan perjanjianku. Tapi kamu kan kompromi sama mereka, kamu buat perjanjian sama mereka, mereka akan jadi musuhmu, dan Allah-Allah mereka, dewa-dewa mereka akan jadi jerat bagimu. Wah, mereka nangis semua segala macam. Jadi saudara lihat ya, ini loh akhir dari kompromi. Apa yang dimulai sebagai kompromi menjadi penolakan terhadap Tuhan dan akhirnya membawa apa? Kehancuran. Jadi pilihannya hanya dua. Saudara mau usir dosa atau dosa yang akan memakan saudara. Saudara mau melawan dosa, masih bisa sih jatuh dalam dosa, tapi sudah benci itu. Atau dosa itu yang akan mengkonsumsi hidupmu, sehingga hidupmu tiba-tiba jauh daripada Tuhan. Nah, menurut ayat tadi, Tuhan menegur mereka. Apa yang menjadi reaksi orang Israel? Setelah malaikat Tuhan menegur mereka, mereka menangis. Mereka berseru kepada Tuhan dan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi mereka menangis. Kalau sudah lihat ayat-ayat berikutnya, mereka tidak bertobat. Saudara, ini persis seperti orang-orang di gereja modern zaman sekarang. Banyak sekali kita bisa menangis, kita bisa mengalami pengalaman emosional. Ada yang bilang sama saya dulu waktu saya jadi worship leader, waduh Pastor Mike, saya dulu worship pastor di LA. Wow, when you lead worship, I cry, I feel the presence of God. Puji Tuhan, kalau saudara worship leader diomongin kayak begitu, biasanya kan, wah senang juga ya. Aku mimpin pujian, terus ada orang yang tersentuh. Waktu saya mulai jadi pengkhotbah, sudah tidak lagi ngomong worship kan. Waduh Pastor Mike tadi waktu Gospel Connection itu, saya sampai nangis loh. Luar biasa. Tapi percuma saudara. Saya sih senang. Karena waktu saya khotbah, kalau saudara tersentuh oleh khotbah itu, wah, I'm doing a good job. Seakan-akan seperti itu. Tapi dengarkan, menangis itu percuma. Kalau saudara tidak bertobat, apakah kita bertobat? Merasa bersalah, tertegur saat khotbah, menangis saat kebaktian. Memang bagus, enak rasanya, plong. Tapi habis pulang Senin datang, apakah kita masih kompromi lagi? Kita tidak bertobat. Percuma saudara. Karena Tuhan tidak menginginkan air mata kita, namun Tuhan menginginkan hati yang hancur, hati yang bertobat. Tuhan tidak menginginkan pengalaman emosional kita di gereja, tapi Tuhan ingin mengadakan transformasi hati, supaya hatimu tidak cinta dunia, supaya hatimu tidak cinta berhala-berhala yang ada di sekeliling kita. Air mata tanpa pertobatan tidak ada artinya. Percuma saudara. Jangan samakan pengalaman-pengalaman saudara di gereja, tapi hidupmu tidak berubah. Retakan itu tetap ada saudara. Kita perlu bertobat. Minggu ini panggung sudah diatur dan buku Hakim-Hakim akan saudara lihat 15 minggu ke depan. Di mana umat Tuhan tidak setia kepada Tuhan di tengah budaya penyembahan berhala. Dan ini adalah waktu yang sangat gelap untuk bangsa Israel. Saya berdoa supaya kegelapan yang dialami bangsa Israel tidak kita alami. Saudara. Tapi meskipun umat Tuhan tidak setia, Tuhan tetap setia. Kalau saudara lihat ayat-ayat yang baru kita baca ini, ada ketegangan, ada tension. Katakan sama-sama tension. Tensionnya apa? Kan begini. Tensionnya, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama selama-lamanya. Selama-lamanya. Karena ini umat Tuhan. Tapi umat Tuhan ini kompromi terus. Sehingga akhirnya Tuhan tidak menghukum, tapi dikasih musuh, dikasih jerat. Ada suatu ketegangan di sini. Seakan-akan aku udah janji, aku gak akan melanggar janjiku. Tapi kamu melanggar kekudusanku. Aku harus menghukum, tapi aku belum menghukum sepenuhnya. Aku kasih musuh, aku kasih jerat. Supaya kamu terus bertobat sama aku. Seakan-akan ada suatu tension, ketegangan.
Seakan-akan pertanyaannya gini, akankah Tuhan akhirnya menyerah dan membatalkan janjinya? Akankah Tuhan akhirnya menyerah dan melanggar kekudusannya? Karena tension ini tidak terselesaikan, dan saudara akan melihat tension ini di sepanjang kitab Hakim-Hakim, bahkan perjanjian lama. Di mana tension ini akhirnya terselesaikan. Muncul seorang pembebas di atas Otniel, di atas Ehud, di atas Gideon, di atas Simson, di atas Deborah. Seorang pembebas yang hidup tanpa dosa, mentaati dan mempercayai bapaknya 100%. Lembut, tidak berkompromi. Namun pembebas ini harus dihukum seperti bangsa Israel yang berkompromi. Pembebas ini harus mati di atas kayu salib, tersiksa. Semestinya saudara dan saya yang seharusnya ada di sana. Hanya di kayu salib kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan ketegangan di Hakim-Hakim ini. Tuhan tidak mengesampingkan kekudusannya. Tuhan tidak mengesampingkan keadilannya. Karena yang berdosa harus dihukum. Karena dia adalah hakim yang adil. Tetapi dia juga menunjukkan kesetiaannya. Aku tidak akan membatalkan perjanjianku. Itulah sebabnya di salib Allah mencurahkan murka atas dosa umatnya. Tapi bukan pada umatnya, tapi pada pribadi kedua dari dirinya sendiri, yaitu Kristus. Ia memenuhi keadilan karena dosa dihukum, namun menyatakan kesetiaannya yang penuh kasih. Karena melalui Kristus barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di salib dosa kita ditimpakan di atas Kristus, sehingga kebenaran Kristus yang hidup tanpa dosa, tanpa kompromi, dapat diimputasikan, diperhitungkan, ditimpakan kepada kita. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Itulah Injil. Di salib Allah dapat menjadi adil, namun bisa membenarkan orang berdosa seperti saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sang pembebas kita. Sehingga Dia menunjukkan kasih-Nya, menyatakan belas kasihan kesetiaannya, tapi keadilannya terpuaskan. Hukuman itu ditanggung. Saudara, itulah keindahan Injil. Karena tanpa Injil, saudara akan selalu kompromi dengan dosa karena saudara tahu kita nggak mampu. Dan saudara pikir gini loh, Tuhan kasihnya tanpa syarat, tapi kekudusannya penuh dengan syarat. Tanpa Injil kita akan hidup di bawah beban rasa bersalah karena tidak mampu memenuhi syaratnya. Makanya kita pasti dihukum. Tapi di sini Tuhan katanya kasihnya tanpa syarat. Ah udahlah, aku tak hidup tanpa dengan kasih itulah. Minta ampun, minta ampun, minta ampun terus. Tapi kita selalu kompromi. Itu tanpa Injil. Tetapi dengan Injil, salib adalah tempat kita menemukan ketegangan yang terselesaikan. Sehingga saudara mampu menjalani hidup yang diampuni dan terus belajar taat, meskipun masih bisa jatuh dalam ketidaktaatan dan berdosa. Tapi waktu saudara jatuh dalam ketidaktaatan dan berdosa, saudara datang kepada Tuhan, saudara diterima lagi, saudara dikasih anugerah lagi, sehingga saudara bisa mencoba lagi. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan topangan, penyertaan, kekuatan Tuhan. Bukankah ini kabar baik? Yang setuju katakan amin. Jadi pertanyaan reflektifnya hari ini, saudara percaya Injil atau percaya dirimu sendiri? Apakah kita mempercayai serta mentaati Tuhan dan janji-janjinya, atau kita sering mengandalkan diri dan perhitungan diri sendiri? Kalau saudara sering mengandalkan diri sendiri, no wonder kita sering kompromi. Apakah kita sering berkompromi dengan dosa dan menganggap remeh dosa? Akhirnya kita
buat dosa ini jadi barang peliharaan di dalam menjalani kehidupan. Di area mana kita sering berkata, kita tidak bisa, aku gak bisa. Di mana sebenarnya kita tidak mau. Mari sama-sama hari ini bertobat. Katakan sama-sama, bertobat. Katakan sama-sama, aku perlu bertobat. Bukan hanya menangis, bukan hanya mengalami pengalaman emosi. Karena begini saudara, dosa itu bukan sesuatu yang perlu kita pelihara. Dosa kompromi dan ketidakpercayaan kepada Tuhan itu bawa kebinasaan. Pandang kepada salib, di mana ketegangan terselesaikan, keadilan ditegakkan, namun kasih dan kesetiaan Tuhan dinyatakan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Sudah diberkati hari ini. Ini baru permulaan saudara ya. Udah seru sekali. Hari ini saya nggak akan bilang karena Injil. Saya mau bawa lebih personal. Orang berinjil. Katakan sama-sama. Orang berinjil. Katakan sama-sama, saya orang berinjil. Amin. Orang berinjil dapat hidup dalam ketaatan. Meskipun juga, siapa di sini sempurna? Nggak bisa sempurna ya. Masih bisa jatuh dalam ketidaktaatan. Tapi kalau orang berinjil, dia akan memandang kepada salib dan akan terus kembali kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Orang berinjil terus mengejar kehidupan yang taat karena percaya, tanpa dihancurkan oleh ketidaktaatannya. Karena satu hari mungkin saudara bisa gagal, tapi dalam kegagalan kembali pandang pada Kristus. Orang berinjil sudah diterima, sudah diampuni, sudah dibenarkan, sehingga kalau saudara berusaha taat, saudara gak tertekan. Tapi juga gak sombong waktu saudara berhasil taat. Kenapa? Karena segala sesuatu karena kasih karunia. Jadi hari ini, biarlah kita taruh Injil, khotbahkan Injil, pandang salib Kristus. Kompromi-kompromi kita perlu bertobat. Amin saudara.